Halo Tribuners, apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa tentunya kita di program Tribun Bas Story. Kalian boleh gabung ya di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage seperti biasa, comment sectionnya kebuka gitu ya untuk kalian yang pengen nimbrung juga terkait dengan tema yang bakal kita bahas di siang hari ini Tribuners, yaitu kecelakaan kerja dan penanganannya di Siloam Ambon. Tribuners, yang namanya kecelakaan ya, kita nggak ada yang tahu, tidak bisa diprediksikan juga, tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa mencegah hal itu terjadi. Namun kalau misalkan kecelakaan sudah terjadi, langkah selanjutnya adalah treatment seperti itu ya. Nah, terutama untuk kalian yang bekerja di perusahaan ataupun di instansi lainnya, tentu saja ada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, seperti apa cara kerjanya ya? Nanti kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di Tribun Bas Story, studio tribunambon.com yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, Kota Ambon. Tribuners, ada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ibu Septiani. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang Mbak Ajeng. Selamat datang di Tribun Story. Terima kasih. Okay. Selanjutnya Tribuners, yang namanya kecelakaan pasti ya, penanganan selanjutnya yaitu di tingkat penanganan kesehatan, tentunya penyembuhan gitu ya. Kali ini kita punya Direktur Siloam Hospital Ambon, Dr. Paulus Trihadiwijaya. Selamat siang Dr. Paulus. Selamat siang Kakak Ajeng. Selamat datang kembali di program kita Tribun Bas Story. Bapak Ibu, kabarnya baik? Alhamdulillah baik Mbak. Dokter? Baik, luar biasa. Oke. Dan kebanyakan karena di Tribun Bas Story seperti biasa kita ingin sekali, ini merupakan salah satu tujuan kami untuk terus mengedukasi Tribuners dan juga sahabat Siloam tentunya terkait dengan salah satunya ya program pemerintah juga, dan salah satunya kebijakan-kebijakan yang tentunya ada manfaat ke masyarakat itu sendiri. Nah, Tribuners, jangan lupa di sela-sela pembahasan kita kalian boleh mengirimkan pertanyaan di comment section. Nanti kita punya goodie bag kece yang dibagikan ke Tribuners. Ini persembahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Tepuk tangan. Baik, ngomongin tentang kecelakaan kerja nih ya, Bu Sevi. Ini boleh dijelasin dulu apa sih sebenarnya yang termasuk dalam kecelakaan kerja itu dan bedanya sama kecelakaan yang nantinya akan di cover sama BPJS itu sendiri, BPJS Kesehatan. Oh, baik. Terima kasih Mbak Ajeng. Jadi sebelumnya perlu saya sampaikan dulu bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu adalah salah satu badan penyelenggara jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Seperti diketahui bahwa BPJS di Indonesia itu ada dua. Yang pertama adalah BPJS Kesehatan, di mana pesertanya itu adalah seluruh warga negara Indonesia, gitu, tidak terkecuali. Kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan, di mana kami itu adalah melindungi seluruh masyarakat pekerja. Jadi di garis bawahnya adalah masyarakat pekerja di Indonesia di luar PNS atau ASN dan TNI Polri. Jadi kalau mereka yang berada di sektor non ASN dan TNI Polri maka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan apabila mereka memiliki kegiatan ekonomi atau bekerja, baik itu dari sektor formal, misalnya dia adalah bekerja yang memiliki pemberi kerja atau atasan langsung begitu, ataupun juga informal atau kami namakan dengan bukan penerima upah, atau kalau di BPJS Kesehatan lebih harganya dikenal dengan peserta mandiri begitu. Jadi kalau bukan penerima upah berarti dia mencari pekerjaan menghasilkan upah sendiri, apakah misalnya dari sektor pedagang, pemilik usaha atau lain sebagainya begitu. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri itu sudah ada 5 program, yaitu jaminan hari tua, kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan yang terakhir adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini pasti ya untuk Tribuners dan juga sahabat Siloam yang menjadi pekerja sudah pasti di cover sama 5 jaminan tadi ya. Jadi ya bersyukur juga karena ada program-program yang memang dibawa atau dicetuskan untuk membawa keberuntungan untuk para pekerja itu sendiri ya. Oke, lalu jenis kecelakaan kerja apa saja yang di cover nih sama BPJS Ketenagakerjaan
kerjaan. Baik. Jadi kalau untuk merujuk ke pengertian harfiahnya kan kecelakaan kerja. Berarti itu adalah kecelakaan yang berada pada ruang lingkup bekerjanya. Jadi ketika pekerja tadi mengalami kecelakaan dimulai dari Mbak. Jadi dimulainya titik awalnya perlindungan itu adalah keluar dari rumah selama perjalanan menuju tempat kerjanya, kemudian selama bekerja. Nah, selama bekerja ini pengertiannya luas, baik di dalam pada saat di gedung dia tempat bekerja maupun di luar. Seperti kami sekarang ini kan tidak berada di Luar lingkup gitu. kantor kami. Nah, ini juga masih mendapat perlindungan kecelakaan kerja itu sendiri sampai dengan pulang kembali melalui rute yang memang dilalui sehari-hari. Ketika terjadi kecelakaan, jadi kalau kecelakaan itu berarti ada ruda paksa, ada penyebab dari luar, bukan penyebab dari dalam. Kalau penyebab dari dalam kan masuknya ke kesehatan tadi ya. karena dia sakit. Nah, kalau terjadi risiko di situ, maka mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Pun juga penyakit akibat kerja. Jadi untuk program ini selain kecelakaan kerja, juga melindungi penyakit akibat kerja. Misalnya terpapar sinar radiologi kalau dia bekerja dekat sinar radiologi atau daerah pertambangan, ada paparan yang berakibat perubahan fisiologis dari tubuhnya. Begitu. Jadi kalau kecelakaannya sesuai dengan ruang lingkup tadi kecelakaan kerja. Kalau di luar kecelakaan kerja, misalnya dia kecelakaan nih lalu lintas atau kecelakaan tapi berada di rumah, begitu jatuh atau lain sebagainya, tertabrak, tapi bukan dalam ranah hubungan kerja, Yang kerjanya di belakang meja sekalipun ya, mungkin kejedot atau apa gitu ya, terus timbul apa di jidat, amit-amit. Tapi yang seperti itu pun itu masuk dalam kecelakaan kerja tadi ya. Iya. Oke, nah Tribuners, ada Siloam Hospital di sini yang juga menjadi fasilitas yang tentunya para peserta BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menggunakan fasilitas kesehatan ini ketika amit-amit lagi mengalami kecelakaan kerja begitu. Sejauh ini, Dok, hubungan kerjasama yang dibangun sama BPJS Ketenagakerjaan itu seperti apa? Ya, makasih Kakak Ajeng. Tribuners, jadi Siloam Ambon, kami punya hubungan yang sangat baik dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kami sudah dari awal ya, dari awal kami buka, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan kasus untuk kecelakaan kerja di sini ya cukup banyak ya selamanya, tapi memang paling banyak yang kecelakaan lalu lintas, Bu. Oke, baik. Apakah memang ada semacam fasilitas pendukung atau tenaga kesehatan yang memang dikhususkan untuk menangani kasus-kasus kecelakaan kerja itu sendiri, Dok? Oke, karena memang paling banyak ya kecelakaan kerja yang terjadi adalah trauma, dan rumah sakit kami adalah salah satu trauma center ya. Jadi kami cukup banyak untuk dokter-dokter yang bisa menangani trauma, dari trauma kepala, kita sudah ada dokter bedah syaraf, dokter bedah, kita ada dokter penuh waktu, ada 2 yang ada di Siloam Ambon. Dan saya sebetulnya, kita memang ada yang belum punya, yaitu bedah toraks dan kardiovaskular. Sebetulnya saya dulu-dulu pernah janji ya, tapi saya sih malu sendiri. Kenapa? Karena ya memang dokter ke daerah timur itu tidak segitu gampang. Tahun lalu kita sudah ada dokter yang mau kesini, namun sudah mendekati waktunya, ya batal, ternyata memilih ke tempat lain. Dan saya sebetulnya sudah ada terinfo sih, tahun ini ada kandidat yang mungkin masuk Ambon, namun saya tidak berani janji lagi ya. Ya kita sama-sama berharap semoga di Ambon akan ada dokter bedah toraks dan kardiovaskular. Yang jelas adalah proses-proses atau upaya-upaya itu sudah dilakukan begitu ya, untuk bisa memenuhi mungkin kasus-kasus yang sulit ataupun kasus-kasus yang berhubungan dengan apa yang tengah diupayakan oleh Siloam Hospital Ambon begitu. Lalu intinya secara general apa sebenarnya yang diberikan bagi Siloam Hospital Ambon ini bagi para pemegang atau peserta BPJS Ketenagakerjaan? Oke, karena memang hubungan kita yang sangat baik ya Bu ya. Jadi untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan memang ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh HRD tempatnya bekerja ya Bu ya. Betul. Namun selain itu kita juga bisa bantu untuk kontak
ada ke BPJS Ketenagakerjaan agar jaminan awal untuk peserta BPJS Ketenagakerja yang ada kecelakaan kerja ke Siloam Ambon itu bisa lebih cepat keluar. Baik, Bu Sevi, sejauh ini ya membangun kerjasama, tentu saja BPJS Ketenagakerjaan juga mungkin saja sudah membangun kerjasama itu dengan fasilitas kesehatan lain di Kota Ambon, tingkat Kota Ambon. Namun sejauh ini dengan Siloam Hospital Ambon seperti apa? Baik, kalau untuk dengan Siloam Ambon tentu saja karena rumah sakit jaringan Siloam sendiri itu sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Jadi rata-rata di mana saya misalnya berpindah unit kerja dan ada rumah sakit Siloam di sana sudah bekerja sama. Jadi karena memang dalam menjalin hubungan kerjasama dengan rumah sakit kami ada credentialing namanya. Artinya ada kriteria-kriteria apa saja fasilitas yang harus disediakan oleh sebuah rumah sakit untuk bisa menangani pasien dari kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah beberapa dokter spesialis karena dia sifatnya trauma ya dok. Yang pertama kali saya tanyakan biasanya ke pemilik rumah sakit ataupun direktur rumah sakit, berapa nih ruang operasi yang ada, karena kita tidak menutup kemungkinan terjadi kecelakaan yang massal begitu. Sehingga fasilitas kesehatan yang mumpun, yang canggih, yang handal itu kami perlukan, termasuk juga ruang isolasi misalnya ada kebakaran dan juga ditunjang oleh dokter-dokternya beserta ini ya dok ya fasilitas penunjang seperti CT scan, kemudian pemeriksaan laboratorium lainnya. Nah ini adalah salah satu yang menjadi fasilitas yang mampu disediakan oleh rumah sakit Siloam itu sendiri. Kemudian termasuk juga dengan layanannya tadi yang disampaikan oleh Dr. Paulus bahwa apabila ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, maka kami akan berkoordinasi secara internal juga dengan PIC masing-masing supaya peserta ini bisa mendapatkan pelayanannya, karena yang namanya kecelakaan itu kan sifatnya emergensi, harus segera ditangani. Apabila ada persyaratan-persyaratan misalnya belum diketahui setelah dicek di sistem, tidak diketahui proses keanggotaannya, nah itu bisa dikoordinasikan dengan kami. Ataupun memang bila mana yang mengantar itu tidak mengetahui alurnya, maka dari pihak rumah sakit juga menghubungi kami. Dan karena kecelakaan itu pekerjaan kan tidak memandang waktu, bisa saja dia pada saat weekend, pada saat akhir minggu. Kami pun juga wajib sifatnya, karena BPJS Ketenagakerjaan ini kan sifatnya jasa ya. Kalau terkait dengan jasa tidak memandang waktu. Sepanjang terjadi kecelakaan itu harus segera ditangani. Kita pun wajib untuk koordinasi. Ini masuk yang mengcover siapa begitu, karena jangan sampai peserta itu tidak ada yang mengcover sehingga dia harus mengeluarkan biaya sendiri begitu, yang jumlahnya kalau kecelakaan kan agak besar ya, apalagi kalau trauma-trauma yang fatal begitu. Oke, nah terkait dengan mekanisme nih ya dok ya, penanganannya atau penerimaan pasien ketika datang di rumah sakit Siloam begitu ya, terutama pengantarnya seperti tadi yang disebutkan oleh Ibu Sevi tidak tahu nih alurnya seperti apa. Mungkin boleh dijelaskan Dr. Paulus biar Tribuners juga bisa paham. Oke. Umumnya untuk pasien trauma semua akan melewati UGD. Dan kita seandainya ini kita bilang ya kemungkinan yang sangat kecil ya Bu ya. Kita tidak mendapatkan jaminan dan sebetulnya ini meskipun tidak ada KTP, rumah sakit sudah diatur dari perundang-undangan tentang rumah sakit. Kita untuk kasus emergensi yang mengancam nyawa, kita tidak melihat jaminan, kita tidak melihat kita harus lakukan tindakan. Baik, Tribuners. Jadi jangan takut ya kalau kalian amit-amit ketika dalam melaksanakan tugas-tugas kantor yang mana di tengah prosesnya ada hal-hal yang tidak diinginkan namun terjadi begitu ya, kecelakaan misalnya, jangan takut untuk dibawa lari ke rumah sakit Siloam. Karena seperti tadi yang disebutkan oleh Dr. Paulus, tidak akan dipersulit begitu ya, terutama untuk para pengantar yang memang tidak memahami seperti apa mekanisme alurnya dan lain sebagainya. Karena kedua instansi
instansi ini atau kedua agensi ini sudah membangun kerjasama yang mana bisa diatur lah di belakang seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Sevi juga. Kalau ada proses administrasi atau hal-hal yang tidak bisa dibawa dalam hari itu akan, yang penting Dokter Paulus akan ditangani dulu nih pasien emergensinya. IGD-nya dibuka 24 jam ya dokter ya. Oke. Baik, Tribuners, saya mau mengingatkan untuk kalian yang pengen bertanya atau menceritakan pengalaman kalian ketika mengalami kecelakaan saat bekerja dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Siloam, seperti apa penanganannya, boleh di-share di comment section. Cerita yang unik-unik atau lucu-lucu ataupun pengalaman kalian aja, kita tidak bisa menyebutnya yang lucu-lucu juga, mungkin ya pas sampai sana dibantuin sama security-nya atau dibantuin juga sama para tenaga medis lainnya di IGD, itu boleh diceritain, nanti bakal kita bagikan goodie bag lucu buat kalian Tribuners. Kalau ada pertanyaan, ini sepertinya sudah ada ya, boleh banget di comment section. Kami ke comment section di Facebook fanpage dulu. Thank you so much Tribuners yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Dari Latu Perisa mau bertanya, halo Kak, apakah program BPJS Ketenagakerjaan ini hanya melayani kecelakaan kerja atau ada program lain lagi Kak? Sebenarnya tadi udah dijelaskan sama Bu Sevi ya, mungkin bisa di-highlight lagi. Baik, terima kasih. Ini saya ulang kembali untuk para Tribuners. Jadi kami sudah memiliki 5 program. Yang pertama tadi kecelakaan kerja, alhamdulillah sepertinya sudah banyak yang mendengarkan terkait manfaat dari kecelakaan kerja ini. Kemudian yang kedua adalah jaminan kematian. Jadi jika peserta meninggal dunia di luar hubungan kerja, itu maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan kematian. Untuk saat ini sesuai dengan regulasi yang ada, nilai santunannya adalah 42 juta. Begitu. Bahkan kalau sudah menjadi peserta selama 3 tahun dan memiliki anak usia sekolah, itu maka maksimal 2 anak usia sekolah tadi akan mendapatkan beasiswa. Besarnya kalau di total 2 anak tadi adalah 174 juta dari TK sampai dengan kuliah, begitu. Kemudian ada program ketiga yang sifatnya seperti tabungan, itu adalah jaminan hari tua. Ini bisa diambil manakala Tribuners yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah tidak bekerja, baik karena usia pensiun ataupun karena resign atau terjadi pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia, begitu. Kemudian yang keempat itu adalah jaminan pensiun. Nah, ini yang selalu saya gaungkan. Kalau dulu kalau mau dapat jaminan pensiun kan harus jadi PNS dulu, jadi TNI Polri dulu. Nah, kalau sekarang jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu juga mendapatkan jaminan pensiun. Tetapi program ini baru bisa diikuti oleh mereka yang penerima upah atau yang sifatnya formal, yang memiliki pemberi kerja, begitu. Nanti bila mana sudah mencapai masa kepesertaan 15 tahun akan mendapatkan secara bulanan seperti teman-teman yang bekerja di sektor pemerintah, begitu. Kalau misalnya nih saya belum mengiur sampai 15 tahun, bagaimana? Seperti JHT tadi, akan kembali seperti sifatnya tabungan. Dan yang terakhir itu adalah yang terbaru sesuai dengan PP 37 tahun 2001, itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau kita menyesuaikan dengan ILO, itu masuknya ke unemployment benefit atau jaminan buat pengangguran, tapi kita nggak mengejar ke penganggurannya ya. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan ini sifatnya dia tidak perlu menambahkan iuran lagi. Ini sebagai additional program untuk perusahaan yang sudah patuh. Patuh artinya ada beberapa kriteria, sudah ikut 2 BPJS tadi, kemudian juga secara skala usaha, kalau besar berarti sudah ikut sampai dengan jaminan pensiun, kalau dia kecil mikro sudah ikut sampai dengan jaminan hari tua, begitu. Nanti kalau terjadi pemutusan hubungan kerja, misalnya karena pilot, perusahaan tutup, atau bahkan misalnya dia terlibat dipecat tidak baik-baik, begitulah, kan tetap aja masuknya PHK. Itu maka peserta tadi berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Manfaatnya adalah 6 bulan uang tunai, bantuan uang tunai, begitu. Kemudian dari kementerian itu diberikan
Yang pertama adalah pelatihan kerja free, sama masuk ke bursa virtual yang ada di aplikasi Siap Kerja untuk mencari lowongan kerja kembali. Begitu. Nah, itu dia produk-produknya ya. Itu bisa kalian cek lagi dan mungkin bisa dibicarakan sama HRD di masing-masing Betul, kantor. iya. Baik, Tribuners, halo, ada Kak Financia Niki Julu ya yang bertanya, apakah pasien kecelakaan kerja itu dijaminkan sampai sembuh atau hanya sampai rawat inap saja? Misalnya pasien 1 tahun ke depan ada keluhan lagi dan harus berobat gitu. Dokter atau saya? Saya aja. Jadi Nanti saya akan sambungkan ke Dokter Paul. ya, jadi ini mungkin nanti dokter sebagai yang testimonial Ya. ya dari salah satu mitra kami. Perlindungan untuk kecelakaan kerja itu untuk pengobatan dan perawatannya adalah dari sejak pengobatan perawatan pada saat kecelakaan kerja sampai dengan sembuh. Sampai dengan sembuh berarti termasuk kontrol-kontrolnya. Misalnya dia ternyata ada pemasangan pen. Pemasangan pen kan biasanya butuh agak lama ya dok ya, di atas 6 bulan. Berarti pada saat lepas pen masih di cover tidak sama BPJS Ketenagakerjaan? Masih, karena kan itu dinyatakan belum sembuh. Ya. Kemudian misalnya sudah dilepas pen, ternyata ada kasus kambuh namanya, ada keluhan kembali di tempat yang sama, apakah karena perubahan fisiologis atau seperti apa, maka itu bisa diajukan kembali. Nanti kami akan melakukan verifikasi apakah kasus kambuh tersebut memang berhubungan dengan kecelakaan kerja yang dialami sebelumnya. Kalau iya, maka pengobatannya akan berlanjut kembali. Oke, Begitu. kita cek lapangan ya. Iya, Di betul. Rumah Sakit Siloam, seperti apa kasus-kasus ini untuk para pasien kecelakaan kerja? Oke, Bu Sevi, izin tolong kalau seandainya saya ada yang kurang benar, tolong dikoreksi. Baik. Jadi karena kita sudah dekat, kami juga cukup paham untuk apa yang menjadi benefit peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk kasus ada kecelakaan kerja, ini untuk jemput ambulans di cover ya Bu? Iya. Lalu untuk tindakan emergency di cover juga, rawat inap ya pastilah ya. Lalu misalnya ada operasi, oke, pasti di cover. Lalu setelah pasien pulang, untuk kontrol pun di cover ya Bu? Di-cover. Di cover. Fisioterapi di cover ya Bu? Di cover. Oke, seandainya Bu, ini kan trennya sekarang susah nih, misalnya ada pasien yang terjadi kecelakaan dan cukup susah untuk mobilisasi ke rumah sakit. Home care di cover ya Bu? Home care di cover, tetapi kalau home care ada ini plafon namanya. Plafonnya masih 20 juta sesuai dengan regulasi yang ada. Misalnya nanti plafonnya itu habis gimana tapi masih butuh pengobatan perawatan, tetap kami cover tetapi datang ke rumah sakit. Oke, Begitu. sip. Nah, bagaimana dengan pasien yang sudah menjalani perawatan di rumah sakit A misalnya, tetapi setelah dalam proses penyembuhan itu dia mau pindah fasilitas kesehatannya di Siloam misalnya, apakah ada proses yang perlu dikawal di situ? Bagaimana caranya? Kalau dari kami, kalau ada perpindahan, jadi ini yang mungkin sedikit berbeda dengan BPJS Kesehatan, di mana biasanya itu harus berjenjang ya dok ya. Ada proses rujukan berjenjang, artinya dari dokter ataupun klinik ataupun puskesmas ke rumah sakit tipe terendah dulu, baru ke tipe tertinggi. Kalau di kami tidak ada yang harus ke tipe tertentu dulu. Bisa saja langsung ke rumah sakit yang dituju, tapi tetap untuk keperluan info konsen, rekam medisnya juga harus ada dari dokter yang sudah menangani sebelumnya supaya nanti Siloam tidak salah dalam memberikan treatment apa yang sudah dilakukan di rumah sakit sebelumnya, begitu. Oke. Nah, Tribuners, sebenarnya pertanyaan Kak Noturs ini tadi udah dijelaskan ya sama Dokter Paulus, tapi kita mau cek ulang lagi, mungkin Noturs ini baru gabung nih dok ya. Oke. Dia bertanya tentang alur pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Siloam Ambon seperti apa? Apakah memang ada PIC atau kontak yang mungkin bisa memudahkan mereka untuk terhubung begitu dok? Kalau intinya kalau ada kecelakaan kerja, ini kan harus segera ke UGD ya, atau Ke pendaftaran ya, registrasi. dan di situ aja nanti kita sudah ada kerjasama yang baik dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan seandainya ada data-data yang memang perlu, itu nanti kami bisa bantu. Baik, wah ini di komen section ini paling banyak tertarik bertanya
terkait dengan program lainnya, JHT, Tribuners. Nanti kita akan bikin segmen khusus untuk membahas terkait dengan program-program atau produk-produk BPJS Ketenagakerjaannya. Tapi kalau boleh dijawab satu aja. Untuk mana nih? Apakah untuk syarat pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi anggota selama 5 tahun? Oh, ini masih terkait Ketenagakerjaan tadi. Mengapa demikian? Bagaimana jika yang baru bekerja 3 tahun berhenti, dan apakah harus menunggu 5 tahun? Itu mungkin regulasi yang lama, regulasi yang sebelumnya pada saat masih belum BPJS Ketenagakerjaan itu untuk mencairkan JHT adalah kepesertaan minimal 5 tahun, masa tunggu 1 bulan sejak dinonaktifkan. Untuk regulasi yang saat ini diatur di PP 46 2015 BPJS Ketenagakerjaan untuk pencairan jaminan hari tua, itu sudah regulasinya kalau dia mengundurkan diri atau bahasanya berhenti bekerja, maka kalau sebelum usia 56 cukup menunggu 1 bulan sejak dinonaktifkan ya, tapi bahasanya sejak dinonaktifkan oleh perusahaan baru bisa mencairkan JHT-nya tadi, begitu. Kalau misalnya usia 56 tidak ada masa tunggu, bisa langsung saja. Dan kepesertaan sudah tidak ada untuk minimal 5 tahunnya. Memang kalau misalnya baru ikut 1 tahun misalnya, ternyata itu kontraktual ya, dan belum mendapat kontrak baru kembali atau belum terdaftar kembali sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di tempat lain, maka itu bisa diambil saldonya sepanjang sudah ada masa tunggu. Cuman kan kadang ada juga yang sebelum diambil ternyata sudah terdaftar aktif, maka itu akan terdetek di by NIK bahwa itu terdaftar aktif, maka dilanjutkan saldonya. Begitu. Baik, Tribuners, thank you so much yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Nanti di akhir program ini, tolong nanti ingatkan saya ya untuk mengumumkan pemenang goodie bag kece yang sudah ada di belakang kamera, Tribuners. Oke. Untuk Tribuners dan juga sahabat Siloam yang bertanya terkait dengan JHT, ini banyak banget detailnya, nanti akan kita bahas di lain kesempatan khusus bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Adakah lagi yang saya cek dulu ya sebentar ya, Tribuners? Terima kasih, ini banyak banget yang tanya soal oh, ini kebanyakan tentang alur tadi udah dijelaskan ya. Nanti kalau masih bingung boleh tonton ulang lagi penayangan ini ya, biar Dr. Paulus juga nggak menjelaskan berulang-ulang dengan pertanyaan yang sama. Oke. Demikian. Baik, Tribuners, untuk menutup perjumpaan kita, sebelumnya kita mau mendengarkan dulu nih closing statement-nya. Mungkin ada imbauan juga dari BPJS Ketenagakerjaan dan seperti apa dari Siloam Hospitals. Kita mulai dari Bu Sevi, silakan. Baik, terima kasih. Terkhusus untuk Tribuners, sekarang ini adalah kesempatan pertama saya bertemu dengan Tribuners Ambon. Khususnya saya hanya ingin menyampaikan jika Tribuners itu adalah salah satu pekerja atau memiliki aktivitas ekonomi, pastikan sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena risiko kita tidak akan pernah tahu apakah nantinya akan berdampak dalam ekonomi kita. Jadi pastikan sudah terlindungi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan kalau terjadi risiko, kami dengan senang hati memberikan pelayanan terbaik kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu aja, Mbak. Oke, Dr. Paulus silahkan. Ya, oke. Ini saya testimoni sih ya. Boleh. BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi yang terbaik yang pernah saya tahu. Bahkan asuransi pribadi yang kita bayar pribadi itu ada banyak ya. Ya saya nggak sebut merek. Tidak ada yang bisa mengalahin BPJS Ketenagakerjaan. Bu Sevi, mohon maaf, ada limitnya nggak, Bu? Kalau untuk, ya tadi, dari sejak kecelakaan sampai sembuh. Kalau secara uang tidak unlimited ya, Bu ya? Unlimited untuk pelayanan pengobatan. Mana ada asuransi yang seperti itu. Ya kan? Jadi, tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Sevi, ya saya juga, ikut menghimbau, jangan sampai kita ada resiko, namun kita belum ada perlindungannya. Karena untuk kecelakaan kerja tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan ya Bu ya, sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dari itu
sama seperti Bu Sevi, kami himbau untuk para pemberi kerja, karena pemberi kerja harus tanggung jawab ya sama anak Ya. buahnya. Wajib mendaftarkan ke Ya. BPJS Ketenagakerjaan. Baik, karena perlindungan tenaga kerja di satu perusahaan atau agensi itu sangat penting ya, terutama kita tidak meminta-minta untuk terjadinya sebuah kecelakaan, namun ketika hal itu terjadi sudah ada nih yang bisa melindungi kita seperti itu. Oke, Tribuners, jeng kita mau mengumumkan pemenang bagi-bagi goodie bag nih untuk kalian yang sudah mengirimkan pertanyaan di comment sectionnya. Mohon nanti dibantu catat ya, Mimin ya. Oke, Mimin bantu catat ya. Ini ada kakak dengan akun di YouTube ya. Oke, di YouTube, di platform YouTube ada Kak Financia Niki Julu. Tepuk tangannya dong, kasih tepuk tangan virtual di comment section juga. Selanjutnya ada di Facebook fanpage ada Kak Latu Perisa. Kak Latu Perisa, selamat. Kemudian kita punya kakak siapa lagi nih? Sebentar, mohon bertahan. Kak Ari. Kak Ari juga pemenang ketiga kita. Dan ada komen-komen yang tidak sempat kami bacakan. Saya mau kasih tambah 2 lagi. Kak siapa? Sebentar. Kak Ani Melsa Sail, ini di Facebook fanpage ya. Kemudian satu lagi Fanya, sama Fanya. Yeay! Sorry, Kakak Ajeng, saya ada mau satu tambahan lagi. Boleh. Oke, saya baru ingat nih. Betul. Bu Sevi, untuk rawat inap, seingat saya untuk BPJS Ketenagakerjaan itu diberi hak kelas 2 ya, Bu? Iya, untuk Oke. rumah sakit pemerintah haknya kelas 1. Kalau untuk rumah sakit non pemerintah setara dengan kelas 1 atau kelas 2 untuk kerjasama Oke. kami dengan Siloam. Jadi kami tidak menjaga kualitas untuk kamarnya juga sih, begitu. Dan itu berlaku untuk semua peserta. Baik. Artinya Baik. tidak ada pembagian kelas-kelas tertentu ya, Dok ya. Oke, jadi kalau di Siloam Ambon, Bu, ini kami berikan, karena kita Privilege kan ya? udah baik nih, Iya, ya, privilege-nya begitu. kami berikan free upgrade kamar. Ah, Jadi Oke. untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan kami berikan kelas 1. Nah, Wih, ini minimum. berarti value added-nya dari rumah Yes. sakit Siloam. Tapi tenang aja Tribuners, mau pemegang BPJS Ketenagakerjaan kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3, yang membedakan mungkin kamar aja. Tapi pelayanannya tuh keren Semua banget. kelas 2. Oh, kelas 2, kelas 2, sorry. Untuk kelas 2 dan juga kelas 1, kelas 2 dan kalian mau upgrade, itu yang membedakan mungkin cuma kamarnya aja, Iya. jenis kamarnya aja. Tapi Kita untuk free pelayanan, upgrade kok. Jangan khawatir. Pelayanannya sama. Begitu. mau perawatnya, aduh ramah-ramah banget, kemudian dokternya juga, pokoknya canggih deh, fasilitasnya yang mumpuni juga. Jadi terima kasih sekali lagi untuk narasumber kece saya, Tribuners, untuk kalian yang sudah disebutin namanya, pemenang goodie bag kece, persembahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalian boleh langsung DM Mimin ya, jangan lupa DM Mimin biar nanti di follow up gimana mekanisme pengambilannya. Intinya datang aja di kantor tribunambon.com yang adanya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Tribuners, baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya di siang hari ini. Ada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ibu Sevi Retna Setia Ningrum dan juga Direktur Siloam Hospital Ambon Dr. Paulus Tri Hadi Wijaya. Saya suka salah nih, Dr. Paulus. Tri Hadi. Oke, Tribuners dan banyak sudah menonton. Semoga ini bisa menjadi informasi tambahan dan nilai edukasi untuk kita semua. Sama-sama melindungi diri. Dan akhir kata saya Ajeng Hatala pamit undur. Kita akan jumpa di Tribun Bastory dengan tema dan juga narasumber kece lainnya. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.